Anda kembali di Sido Sore. Pemirsa, kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan tampaknya akan memasuki babak baru. Pihak keluarga Arya Daru akan mengajukan permohonan resmi kepada Polri untuk melanjutkan penyelidikan. Setelah bungkam selama lebih dari sebulan, orang tua diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP akhirnya tampil di hadapan publik. Dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025, Ayah Daru, Subaryono, menyampaikan permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Ia memohon keadilan kepada pemerintah agar kasus kematian anaknya menjadi terang benderang. Ayah Daru juga meminta Mabes Polri untuk mengambil alih kasus kematian anaknya dan mengusutnya secara tuntas. Hingga kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Dalam perjuangannya, keluarga Arya Daru didampingi dua orang penasihat hukum, yakni Nikolai Aprilindo yang juga mantan Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian Arya Daru. Nantinya, sejumlah petunjuk baru akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya anak. Rencananya, kuasa hukum keluarga Arya Daru akan mendatangi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam waktu dekat. Tujuannya untuk meminta rekonstruksi dan autopsi ulang. Keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap sejumlah kejanggalan yang diharapkan bisa menjadi petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Salah satunya terkait ponsel dan akun media sosial milik sang diplomat muda yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk membahas ini sudah bergabung bersama kami Bapak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, dan juga Bapak Nikolai Aprilindo, penasehat hukum keluarga almarhum ADP. Selamat sore Bapak-Bapak. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan bergabung dalam Sido Sore. Baik, kita ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Bapak, keluarga punya bukti-bukti baru ini. Bagaimana Kompolnas melihatnya ini? Ya, terima kasih. Saya sendiri sudah bertemu dengan salah satu kuasa hukum yang diberikan kuasa, yaitu Pak Dwi, sudah menjelaskan secara rinci, termasuk yang paling utama adalah dari ada rekam percakapan antara istri dengan almarhum, termasuk konfirmasi amplop coklat yang itu dikirim diantar oleh seseorang pada saat hari setelah pemakaman di malam hari. Nah, itu jadi kami sebagai pengawas fungsional kinerja Polri tentu responsif atas apa yang menjadi sikap daripada keluarga yang telah diberikan kuasa kepada kuasa hukum
kita berharap nanti secepatnya bisa bertemu dengan penyidik. Apa yang menjadi keberatan, keraguan-raguan itu sudah kami catat, sehingga nanti kita berharap penyelidik ya dalam tahap awal melalui gelar perkara khusus nantinya bisa bertemu dengan pihak kuasa hukum, keluarga, dan kami bisa hadir di situ sama-sama dilihat bagaimana sebenarnya. Kami yakin apa yang menjadi penjelasan penyelidik oleh Diskrimum Polda Metro Jaya yang lalu kan terbuka kepada informasi-informasi yang itu akan bisa ditindaklanjuti. Itu yang kita garis bawahi, termasuk Kompolnas sendiri juga tetap berharap bahwa handphone terakhir yang digunakan oleh almarhum itu bisa didapat, itu bisa, karena upaya pencarian tentunya harus terus dilakukan di mana sebenarnya posisi handphone itu, apakah disimpan atau ada yang menyembunyikan atau apa, sehingga berharap bisa ada petunjuk dari handphone terakhir yang digunakan oleh almarhum. Itu Mbak Angel. Ya, Pak Yusuf, ini artinya Kompolnas menilai ini barang bukti-bukti baru yang ditemukan ini bisa menjadi pintu untuk membuka kembali kasus ini, Pak? Ya, apapun informasi yang nantinya dari kuasa hukum, dari keluarga, itu bisa direspon oleh penyidik. Nah, itu yang paling utama, karena kan Kompolnas posisi kami sebagai pengawas fungsional. Kita yang akan mendorong bagaimana penyelidik di dalam merespon apa yang menjadi sikap. Nah, yang sebenarnya ini dari sejak ada penyampaian rilis hasil kesimpulan penyelidikan yang lalu itu kan memang kami Kompolnas sendiri terus memantau bagaimana selanjutnya sikap daripada keluarga, apakah akan menerima. Kami akan terus memantau, ternyata dalam waktu yang cukup panjang dari sebuah permenungan dari pihak keluarga yang akhirnya mengambil sikap yang sudah disampaikan melalui kuasa hukumnya, ya itulah yang harus kita respon, dan bagaimana selanjutnya dalam waktu dekat seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ke Pak Dwi, secepatnya bisa bertemu dengan penyelidik dan sama-sama kita akan lihat di sana. Ya, Pak Yusuf, kita ke Pak Nikolai kembali begitu. Pak Nikolai, ini dengan adanya temuan-temuan ini mungkin bisa direview sedikit bagaimana akhirnya keluarga bisa menemukan adanya temuan-temuan baru yang mungkin nantinya akan dilaporkan kembali ke polisi. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan temuan baru ya. Seperti amplop itu sudah temuan lama yang sudah diserahkan kepada penyelidik. Kemudian beberapa percakapan yang ada di dalam WhatsApp dari istri almarhum maupun dari almarhum terhadap istrinya itu ada sebenarnya. Nah, sekarang tinggal yang kita kejar adalah handphone yang dinyatakan hilang itu sesungguhnya apakah betul hilang atau dalam penguasaan siapa? Karena ini bukti petunjuk, baik itu amplop coklat yang berisi clue, bunga kamboja, hati, maupun yang berisi clue bintang itu, ini bukti petunjuk. Nah, kemudian isi chatting antara almarhum dengan istrinya, itu bukti petunjuk. Terus kemudian isi komunikasi istrinya yang berusaha mengontak Polsek Menteng sebanyak 7 kali, yang berusaha mengontak Siswanto penjaga kos selama 5 kali, banyak 5 kali. Ini bukti petunjuk yang harus kita dalami bersama. Di samping bukti petunjuk lainnya yang baru diberikan kepada kami oleh pihak keluarga. Jadi sebenarnya keluarga itu sudah banyak memberikan bukti petunjuk kepada pihak penyelidik. Tetapi kami kurang tahu kenapa pihak penyelidik tidak mendalami itu. Nah, justru yang didalami malah keterangan psikologi forensik, keterangan psikolog, keterangan kriminolog.
harusnya kan yang tahu mengenai suatu peristiwa dan kejiwaan dari peristiwa itu kan keluarga. Bukan psikolog atau kriminolog atau bukan ahli-ahli yang dihadirkan itu teoritis oke. Tapi secara praktis yang hidup sehari-hari, yang berkomunikasi sehari-hari dengan almarhum adalah keluarga, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Nah ini kan yang harus kita dalami, kita harus melibatkan keluarga juga. Kalau mengungkap kasus ini, biasanya dalam pengungkap suatu peristiwa misterius, di mana-mana yang saya ketahui, pihak penyidik akan menggali dari dalam keluarga dulu. Sudah menggali dalam keluarga, sudah menemukan banyak informasi dari dalam keluarga, barulah segala sesuatu yang ditemukan di TKP, kemudian bukti-bukti yang ada di TKP, petunjuk-petunjuk yang ada, ditarik benang merahnya, disinkronisasi. Apakah ada kausalitasnya atau tidak? Demikian juga dengan teori-teori dari para ahli-ahli tersebut. Bukan hanya pakai keterangan 1-2 orang dan keterangan ahli langsung disimpulkan. Terlalu terburu-buru itu. Nah, saya yakin dengan kehadiran kami, ya alhamdulillah Pak Yusuf cukup bijak untuk bisa bisa menerima apa yang menjadi masukan-masukan kami dan bisa bekerja sama. Dan saatnya nanti kami akan secara resmi meminta kepada kepolisian, kepada Kapolda, kepada Mabes Polri untuk mari kita bergandengan tangan, kita ungkap kasus ini bersama-sama secara terang-terangan dengan tidak mengabaikan hal-hal sekecil apapun dari suatu informasi. Baik, Pak Yusuf menanggapi Pak Nikolai begitu ya, sepertinya ada perbedaan gitu yang harusnya diselidiki lebih mendalam, ternyata berbeda begitu apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga menghasilkan kesimpulan yang mungkin terlihat diragukan oleh pihak keluarga hasilnya. Bagaimana Kompolnas mengawal hal ini? Ya, yang paling utama kami sudah sangat memahami apa yang menjadi keluhan dari pihak keluarga di dalam proses penyelidikan yang sudah dirilis itu, yang intinya dari pihak keluarga yang selama ini banyak memberikan hal-hal yang diperlukan di dalam proses penyelidikan, namun dirasakan belum seperti yang dimaksud. Nah, dan memang kami sendiri kan memang cukup memahami situasi pada waktu yang lalu itu, memang keluarga besar termasuk istri ya, kita melihat dalam situasi yang duka sangat mendalam, sehingga untuk lebih berpikir terbuka, memberikan satu hal-hal yang seperti pada saat ini, memang situasinya pada waktu itu memang sementara memang tidak didampingi oleh kuasa hukum, sehingga untuk bisa lebih berpikir bebas, terbuka, menyampaikan hal-hal yang seperti pada saat ini memang pada waktu itu memang sulit. Nah, oleh karena itu ya ini kita merespon saja apa yang menjadi keluhan itu, kita sudah mencatatnya, sudah sangat memahaminya, maka tugas kami sebagai pengawas fungsional tentu akan mendorong pihak penyidik untuk responsif dan terbuka. Apa yang dimaksud oleh pihak keluarga pada saat ini ya barangkali momentumnya sudah tepat, karena seharusnya memang penyidik pada waktu itu ya itu tadi sudah saya jelaskan dari awal tadi, kita sangat memahami situasi dari pihak keluarga besar pada waktu itu dalam situasi yang duka sangat mendalam, sehingga sebenarnya pemikiran-pemikiran yang ada saat ini pada waktu itu sudah muncul, tapi itu sudah kita sangat pahami, kita tidak lagi mundur ke belakang, kita akan mengawal apa yang dimaksud oleh pihak keluarga pada saat ini. Itu Mbak Angel yang paling utama. Baik, Pak Yusuf, Pak Nikolai, tahan sebentar. Kita akan lihat informasi mengenai keluarga Arya Daru yang melihat banyak kejanggalan di kasus kematian diplomat muda. Beberapa di antaranya chat WhatsApp dan Instagram korban yang tiba-tiba aktif, padahal Arya Daru sudah meninggal dunia. Berikut informasinya.